Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Novala Syam Ali Mustafa dari Prodi Teknik Elektro Angkatan 2024 dengan NIM 101092400004. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan mengenai ujian akhir semester 2, yakni pada mata kuliah Fisika 2. Nah, untuk soal yang pertama, yakni kawat listrik A mengalirkan arus sebesar 2 ampere pada sumbu Z masuk. Berarti dia masuk dari sumbu Z ya. Nah, kemudian dengan panjang tak hingga, berarti tidak ada titik awal dan tidak ada titik akhir. Nah, dengan titik Y, hingga dari di titik min 2, min 4M. Berarti ini min 2X, min 2, min 4Y. Ini pada sumbu X dan pada sumbu Y ya. Nah, kemudian sementara kawat listrik B itu mengalirkan arus 3 ampere pada sisi atas, berarti dia tegak lurus ya, karena dia sumbu Z masuk ke dalam sumbu Z, kemudian ada mengalirkan sumbu Y ke atas, berarti sumbu Y positif pada titik 10, min 7, min 2M sampai titik 10, min 18, min 2. Berarti di sini untuk titik X-nya itu pada titik yang sama, yaitu pada titik 10. Kemudian titik titik bawahnya itu adalah min 7, titik atasnya itu adalah min 18. Untuk sumbu Z-nya dia berarti tidak miring ya, tegak lurus karena dia sama-sama di min 2. Nah, untuk pertanyaannya adalah yang pertama gambarkan kondisi tersebut. Kemudian yang kedua adalah tentukan besar dan arah medan magnet pada titik min 2,2 min 2 M ini meter. Nah, pada titik yang C pada titik 2 min pada titik min 2 min 2 meter diletakkan muatan C sebesar min 5 nanokolom, di mana yang bergerak pada sumbu Y negatif dengan besar kecepatan itu adalah 10 meter per second dengan arahnya itu ke kiri yaitu ke sumbu X negatif dengan besaran kecepatan yaitu 5 meter per second. Nah, maka tentukan total gaya Lorentz yang dialami oleh komponen tersebut. Oke, mari kita coba. Nah, pertama adalah gambarnya. Di sini berarti gambarnya adalah sudut 3 dimensi ya. Ada X, ada Y, ada Z, di mana ada sumbu X, ada sumbu Y, sama sumbu Z. Nih. Nah, untuk kawat A-nya sebesar 2 ampere itu mengalir masuk dari sumbu Y sini. Set. Jebret. Nah, untuk kawat B-nya tegak lurus pada sumbu Y itu sini. Jebret. Ini kita hapus ya. Nah, kemudian titik bawahnya itu pada titik min 7, titik atasnya adalah titik 18. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa kita perlu menghitung rumus total medannya, di mana ini adalah muatan C di sini min 2 sama 2. Nah, kemudian apabila kita lihat, kita bisa menggunakan rumus Pythagoras untuk menghitung dari panjang kawat B terhadap titik C. Sini. Di mana di sini itu ada alfa 1 dan alfa 2. Kita bagi sini alfa 1, alfa 2 ya. Nah, pada alfa 1 dan alfa 2 kita bisa cari dengan rumus Pythagoras, yaitu jari-jarinya antara atas dan bawah. Nah, jari-jari atas itu bisa digunakan R akar 12 kuadrat plus 16 kuadrat. 16 kuadrat 12 kuadrat ini dari mana? 12 itu dari titik min 2 ke 10, di mana 2 tambah 10 adalah 12. Nah, kemudian detik 2 juga ini kan panjangnya ini 8 dari titik 0 ke 18 ya. Nah, di mana detik 0 ke 18 di sini ke sini itu 18 kurangi 2 sama dengan 16. Maka ini untuk panjang R1 dari sini ke sini itu adalah 20. Sedangkan yang bawah itu juga sama menggunakan rumus Pythagoras, 12 kuadrat plus 9 kuadrat sama dengan 15. Nah, bisa kita dapatkan juga sin alfa 1 itu sama dengan 16 per 20 atau sama dengan 4 per 5. Dan sin alfa 2 itu adalah min, karena dia sudut negatif ya, atau dia di bawah. Kalau yang di bawah ini kan dia sudut negatif, dimana dia adalah negatif 9 per 15 sama dengan, kalau sederhananya sama dengan min 3 per 5. Nah,
Rumusnya itu adalah itu adalah mu 0 I per 2 PR. Dengan kita masukin aja satu dasarnya adalah 1/6 kali 10 pangkat min 7 Tesla. Kemudian dengan R-nya adalah akar delta X kuadrat plus delta Y kuadrat, di mana delta X-nya adalah 0 kuadrat karena dia 2 kurangi 2 0, plus delta Y-nya itu adalah 2 min 4. Jadi 2 dikurangi min 4 sama dengan 6 kuadrat. Akar 6 kuadrat, akar 6 kuadrat itu sama dengan 6. Kemudian kita masukkan ke BCB itu adalah mu 0 I dalam kurung sin alfa 1 min sin alfa 2 kemudian per 4 pi A, di mana kita masukkan dari rumusnya itu adalah 4 pi kali 10 pangkat min 7 kali 3. Nah, kita masukin sinnya per 4 pi kali 12 sama dengan 7/20 kali 10 pangkat min 7, dimana untuk arah BCA itu arah BCA itu adalah ke arah kanan sumbu X positif, dengan arah keluarnya itu adalah sumbu Z positif juga. Nah, rumus B total itu sama dengan BEA plus BCB, di mana dimasukkan aja 1/6 kali 10 pangkat min 7 I plus 7/20 kali 10 pangkat min 7 K Tesla. Nah, untuk 1C kita ini adalah fit C sama dengan min 5 I min kali min 10 J meter per second, di mana sesuai dengan yang diketahui di soal ya sebenarnya. Dengan VC itu adalah min 5 kali 10 pangkat min 9 kolom, di mana F-nya adalah rumus F-nya adalah Q vektor V kali vektor B, di mana vektor V-nya sudah diketahui yaitu ini. Vektor V-nya itu adalah ini, min 5i min 10j, dengan vektor yaitu vektor B-nya itu adalah B totalnya. Dimasukin saja rumusnya itu adalah min 5 kali 10 pangkat min 9 kali min 5i min 10j kali min 1/6 kali 10 pangkat min 7i plus 7/20 kali 10 pangkat min 7k, di mana hasilnya adalah 25 kali 10 pangkat min 16 dalam kurung 7/10i min 7/20j min 1/3k vektor satuan, dengan satuannya adalah Newton. Oke, untuk 1C selesai. Oke, nomor 2 kita baca soal dulu. Pada tanggal 2 Juli, PT PLN mencatat bahwa 4.700 desa di wilayah 3T belum mencapai listrik, di mana di sini tim panel surya berhasil memberikan kontribusi sebesar 1.200 watt dari kebutuhan 3.000 watt. Berarti masih ada sisanya yang belum dipenuhi oleh tim panel surya yang akan dilengkapi kemudian oleh tim mikrohidro, di mana kekurangannya ini dia akan merancang pembangkit listrik yang akan mengatasi sisanya. Nah, kemudian di situ terdapat sebuah sungai, yang dimana jika salah satu sungai itu dapat mengalirkan air, yang dimana air ini dapat memutar turbin sebesar 360 putaran per menit. Nah, maka yang pertama adalah buatkan gambar rangkaian GGL sederhana dengan memanfaatkan magnet permanen dan kawat listrik, serta tunjukkan bahwa rangkaian tersebut sanggup menghasilkan gaya yang dibutuhkan dengan besaran medan magnet atur sendiri, plus permukaan GGL juga. Permukaan GGL, hambatan, dan jumlah litan kita atur sendiri, semuanya bebas. Jadi solusi tidak tunggal, jadi macam-macam solusinya, bebas. Nah, yang kedua adalah rancangan juga trafo agar listrik tersebut bisa disalurkan melalui lokasi dengan menggunakan saluran udara tegangan tinggi dengan pertegangan yaitu adalah 110.000 kV. 110 kV atau 110.000 volt. Dengan jumlah litan kita atur sendiri. Oke, kita coba ya. Ini adalah arusnya, ini adalah kincir airnya. Nah, ini GGL itu dengan E sama dengan NBA sin omega
dalam kurung omega T plus Q 0, dimana gigalnya dari 500, N2 kita atur diri 500 dengan litannya dengan medan litan pada medannya itu adalah 0,2 dan luas penampang itu adalah 0,6635 dengan sini ada 12 pi. Nah, berdasarkan rumus tersebut kita masukin saja dasarnya adalah N500. Nah, kemudian untuk rumusnya itu sama dengan 12 pi F, di mana N per F N per T, di mana ini adalah putaran per menit itu diganti per detik, di mana di sini adalah 360 dibagi 60, maka hasilnya adalah 6, di mana 6 berarti 6 putaran per detik. Nah, sisa dari yang tidak dapat dipenuhi itu adalah 1800, di mana 3000 dikurangi 1200. Nah, kemudian dalam rumus kebutuhannya adalah PI, di mana P-nya adalah 1800 sama dengan 500 kali 3,6. Nah, maka sama dengan P per I itu sama dengan E, di mana 1800 per 3,6 itu sama dengan 500, di mana I sama dengan ER itu sama dengan 3,6, maka R adalah R itu totalnya, maka dari 500 per 3,6 itu adalah 1000, itu adalah 138.888. Yang B ini kita buatin trafonya ya. Ketahui itu NP-nya itu adalah 100, VP-nya itu adalah 500. Nah, VS-nya itu adalah 110 kV. Kita konversi menjadi 110.000 kV. Maka rumusnya adalah NP per NS sama dengan VP per VS, atau juga E1 E0 sama atau juga N1 per N2. Dimana kita masukkan adalah NP 100 per NM per NS-nya NS, kemudian VP-nya itu masukkan 500 per 110.000 volt. Terus kemudian NS sama dengan 110.000 dikali 100 per 500 sama dengan 22.000 liter. Maka di sini pada saat satu itu adalah sebanyak 500. Pada saat satu ini sebanyak 500, kemudian yang kedua itu sebanyak 22.000 tadi. 22.000 dan agar dia tegangannya lebih tinggi. Trafo ini kan gunanya untuk menaikkan dan menurunkan tegangan melalui medan magnet. Oke, itu untuk nomor 2. Selanjutnya nomor 3. Sebuah rangkaian RLC dirangkai secara seri dengan memiliki resistansi 60 ohm, induktansi 40 mH dengan kapasitas yaitu 8 mikrofarad, yang dimana dihubungkan secara seri pada sumber tegangan 220 volt dengan frekuensi 70 Hz. Maka tentukan yang pertama impedansi rangkaian, yang kedua persamaan tegangan dan persamaan arus, dan yang ketiga adalah diagram fasor antara tegangan dan arus. Nah, kita tinggal masukin saja ya. Dimana yang kita cari yang A dulu, impedansi pada rangkaian, dimana XL sama dengan WL, dimana rumusnya adalah 2pi FL, dimana 2pi kali F-nya dari ketahui yaitu 70, kemudian L-nya adalah 4 kali 10 pangkat min 2. Nah, maka hasilnya adalah 17,59. Nah, XC itu sama dengan 1 per WC minus 1 per 2pi FC, maka 1 per 2pi kali 70 kali 8 kali 10 pangkat min 6. Maka hasilnya adalah 284,205. Nah, akar rumus impedansi adalah Z sama dengan akar R kuadrat, atau ini resistansi kuadrat, plus XL min XC kuadrat, mana akar 60 kuadrat jadi 360, XL min XC kuadrat itu sama dengan hasilnya adalah min 266,615 kuadrat, dimana hasilnya adalah 24683,5. Akar ini di akar ya, maka hasilnya adalah 273,28. Nah, untuk persamaan tegangan dan arusnya, kita cari dulu sudutnya atau tanda tanya dengan rumus XL min XC per R, di mana kita masukkan saja rumusnya sebelumnya yang sudah diketahui yaitu 17,59 dikurangi 284,205 per 60, maka hasilnya adalah min 4,4435. Maka theta sama dengan aktan min 4,4435. Di sini berarti sudutnya adalah sudut negatif ya, berarti ke bawah. Rangkaian ini bersifat kapasitif pada kuadran 2. Kalau diagram fasornya nanti akan ke bagian kuadran 2.
Nah, hasilnya adalah min 77,31 min 77,31 derajat. Nah, rumusnya kita masukkan rumusnya, kita kalikan kuadran 2 yaitu min 77,31 kali pi per 180, maka 0,4295. Nah, untuk persamaan V-nya, V terhadap T, Vm cos Vm cos omega plus T plus Q0 sama dengan 20 cos 2pi kali 70 plus 0,295 pi. Maka kita sederhanakan juga, hasilnya adalah 220 cos 140 pi T plus 0,4295 pi. Untuk IM-nya adalah Vm per R, maka 220 per 273 2,280. Maka untuk persamaan I-nya itu adalah hasilnya adalah 0,805, di mana hasilnya dapatkan dari ini VMT itu adalah 0,805 kali 140 pi terhadap T plus 0,285 pi. Oke, itu untuk nomor 3 selesai. Nah, untuk nomor 3C itu adalah kita untuk diagram fasornya. Seperti yang saya jelaskan sebelumnya, diagram fasor itu ada dari 3 ya, berarti V atau apakah anak ini lebih kapasitif atau induktif atau malah ke resistif. Nah, di sini kita bisa ketahui bahwa dia masuk ke kuadran 2 dan dia sudutnya negatif ke bawah, berarti dia termasuk ke rangkaian kapasitif. Kita gambarkan seperti ini, sumbu VL, sumbu R, kemudian VC. Nah, kita panah ke bawah, makanya 7,7,31 derajat. Oke, mungkin itu saja cukup dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.